Oke, kita lanjutkan perhitungan kita dari tabulasi untuk menghitung garis anggaran juga tadi. Nah, kita lanjutkan dengan kita perlihatkan dalam grafis ya. Nah, di sini kita lihat grafis. Nah, kita gambarkan dulu grafisnya ya. Ini sandang, tadi 6 kan? Ini pangan. Nah, ini tidak harga mati pangan itu garis ini sandang garis ini tidak mesti ya. Pangannya bisa di sini, sandangnya juga bisa di sini. Nah, ini kebetulan angka yang besar itu adalah sandang. Sandang kan 6, pangan 4. Jadi saya taruh sandangnya di sini, pangannya di sini. Tapi boleh kok, boleh pangannya di sini, sandangnya di sini boleh. Cuma nanti grafisnya kurang bagus ya. Jadi tidak mesti harus pangannya di sini, sandang di sini, ya ingatkan itu. Nah, tadi sandang pangan ya. Sandangnya tadi kan 6, ya kan? 6 unit. Pangannya itu adalah 4. Nah, sekarang garis titik 6 tadi dengan 4 kita ambil garis lurus, kita sambung atau kita sambung ya, kita sambungkan antara, kita hubungkan antara titik 4 dengan 6 ini kita. Nah, ini adalah budget line. 6 dengan 4 ini adalah budget line. Saya titiknya saya nama N, titik 4 itu adalah L. Jadi NL itu adalah garis anggaran atau budget line. Ya. Oke, itu dulu yang kita gambarkan. Garis sandang, garis pangan, sama garis NL, titik yang hubungkan 6 dengan 4. Nah, oke, sekarang tadi kan sudah dijelaskan dalam tabulasi. Kombinasi-kombinasi tadi itu ada yang menunjukkan equilibrium konsumen atau kepuasan maksimal. Nah, kombinasi tadi kan di sini kan. Nah, ini kombinasinya kan. Nah, kombinasi A itu adalah 4 dengan 0, kombinasi B 3 dengan 1,5, kombinasi C 2 dengan 3, kombinasi D 1 dengan 4,5, dan kombinasi E 0 dengan 6. Nah, di antara kombinasi-kombinasi ini ada yang memberikan yang disebut kepuasan bagi seorang konsumen atau consumer equilibrium ya. Nah, di sini kombinasi-kombinasi yang kita tampilkan tadi itu ada yang memberikan consumer equilibrium atau kepuasan maksimal. Karena kita bicara teori konsumen, tujuan seorang konsumen itu adalah mencapai kepuasan maksimal seperti yang saya jelaskan di awal kuliah. Nah, kita ingin menentukan consumer equilibrium ini. Nah, kalau rasio jumlah barang sama dengan rasio harga barang. Nah, tadi kan yang diketahui harga pangan dan harga sandang. Kita taruh dulu ya kan, ini kan rumusnya jumlah sandang sama dengan jumlah pangan, kemudian harga sama dengan harga pangan dibagi harga sandang. Harga pangannya kan sudah diketahui 15, taruh 15 dulu. Harga sandangnya kan 10, taruh 10. Kita sisa menentukan. Jadi berarti 15 bagi 10 kan 1,5. Jadi kita sisa menentukan berapa jumlah sandang, berapa jumlah pangan, supaya sama dengan pembaginya sama dengan 1,5 juga. Kita lihat tabel. Nah, tabel yang memberikan pembagi 1,5. Nah, tabel yang memberikan pembagi 1,5 itu adalah kombinasi 2 dengan 3. Jumlah sandang dibagi jumlah pangan, ya 3 bagi 2 itu 1,5. Kalau ini bagi ini kan bukan 1,5, ini bagi ini bukan 1,5. Yang pembagi yang sama dengan 1,5 sama dengan rasio harga itu adalah 3 dengan 2, ya kan? Nah, oke. Nah, jadi di sini jumlah sandangnya 3, lihat di tabel, jumlah pangannya 2, 3 bagi 2 1,5. Yang kita terkendala dari rumus bahwa harga pangan harus sama dengan pembagi harga sandang itu harus sama dengan rasio jumlah sandang dan pangan
sama dengan harga pangan dan harga sandang. Jadi pada titik 3 dengan 2. Nah, pada titik jumlah sandangnya 3, jumlah pangannya 2. Ini kita tentukan di grafis. Nah, tadi jumlah sandangnya 3 kan, nah titik 3 nih kan 6, tadi kita baginya 2, grafisnya 3, pangannya 2. Kita ambil titik-titik di sini, kita hubungkan, ketemu titik B. Ya, ketemu titik B. Nah, titik B ini kita gambarkan garis indiferens. Nah, ini kan garis indiferens kemarin kan. Nah, ini kita titiknya ini. Nah, inilah yang disebut dengan consumer equilibrium ya. Jadi pada titik grafis titik equilibrium konsumen berada pada titik B. Nah, ya seperti itu. Oke? Nah, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut nanti video yang lain.